Ahlan ya Ustaz, Ahlan bik. podcast Abu Masya Azkia Allah. nih. Masya Allah. Sekarang lagi happening banget ya, baru ada konferensi pers tentang membuka sadar nih. Oh gitu ya. Memang ini luar biasa, saya juga kaget, juga mohon maaf agak-agak pengen ketawa gitu ya, gimana ya, soalnya ini pertama kali gitu ya Gitu ya. di Indonesia, jadi sejarah kayak ini. Iya, iya, iya. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Iya. Dibuka cadar ini alasannya ingin menafkahi keluarganya, anak-anaknya. Nah, menurut Ustaz, bagaimana itu tentang fenomena buka cadar itu, dan ini dipublish nih, Publish lah. Tidak banyak orang. jadi resmi lah gitu ya, mengundang para ini media. Nah, itu bagaimana Tad? Baik, terkait dengan sadar, memang ada dua pendapat para ulama. Ada yang istilahnya mewajibkan bagi perempuan untuk bercadar. Ya, kemudian yang pertama tadi, yang kedua adalah yang menganggap anjuran untuk mereka bercadar. Iya. Ya, seperti itu. Dan itu di kalangan para ulama itu udah biasa, maksudnya udah mengetahui lah terkait dengan masalah itu. Iya. Ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan. Maksudnya ya, Mewajibkan. menganjurkan, dan ada yang mewajibkan. Mewajibkan. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah itu, setahu saya masih sampai akhir hayatnya itu tetap itu adalah anjuran gitu ya. Anjuran saja. Anjuran. Kalau misalkan Syekh bin Baz, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tetap mewajibkan. Ya, kayak ulama-ulama Saudi masih tetap mewajibkan. Mewajibkan. Mewajibkan untuk cadar bagi perempuan. Tapi kalau misalkan bagi wanita-wanita cantik, ya jelas lebih Iya, lebih ditekankan lagi terkait dengan wajib itu, karena memang mereka itu tentunya jadi fitnah bagi perempuan. Iya, iya. Jadi asyaddu ala rijali fitnah, tentu ya perempuan gitu. Perempuan cantik tapi yang Cantik, muda ya Tad ya. Muda, waduh, itu istilahnya kan fitnahnya luar biasa lah bagi. Iya. Kalau nenek-nenek kan, mohon maaf sedikit potong, kalau Iya, nenek-nenek kan ibaratnya nggak dicara juga. Ya kita tidak begitu terfitnah tidak gitu. begitu terfitnah ya. Cuma ya itu ya. Itu istilahnya tidak sebagian besar kita terfitnah lah dengan yang seperti itu, Nah. tidak terfitnah. Cuman kalau yang cantik-cantik, muda-muda segala macam itu kan bisa jadi fitnah luar biasa. Ya Makanya memang kebetulan yang buka itu cantik Tad. Cantik juga, ya. Makanya ketika dibuka langsung Masya Allah, Masya Allah. Oh gitu Nah, ya. itu yang sebelahnya bilang tundukkan pandangan brother katanya. Oh, subhanallah. Itu jadi di sana langsung dibuka masalahnya gitu. Oh, subhanallah. Ternyata cantik sekali, nah seperti itu. Nah, Iya, iya. jadi kan yang kata Ustadz tadi, yang cantik yang malah kan anjurannya harus. Ada itu bahkan sebagian ulama mewajibkan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga dari pendapat-pendapat mazhab itu, memang sebagian mereka itu ada yang mengatakan wajib, ya seperti Hanabila, kemudian beberapa mazhab yang lainnya itu mewajibkan mereka itu menutup muka bagi perempuan gitu kan. Iya, iya. Sebagian lagi memang tidak sampai mewajibkan menutup muka, tapi diharamkan untuk melihat wajah mereka. Kitanya, laki-lakinya. Laki-laki itu. Gak boleh lihat. Ya, boleh. Tutup. Dan juga si perempuan kalau ada laki-laki, dia hendaknya tidak memperlihatkan wajahnya langsung kepada ini. Sebagian mata begitu. Seperti contohnya Syafi'iyah. Syafi'iyah itu tidak sampai mewajibkan, ini kalau mu'tamad, setahu saya perkataan yang mu'tamad dari pendapat yang mu'tamad di kalangan Syafi'iyah itu tidak sampai wajib menutup muka, tapi laki-laki diharamkan melihat wajah mereka. jadi seperti apa ya? Seperti iya sih, memang tidak sampai wajib, karena berdasarkan hadis Asma binti Abu Bakar iya. kan. Asma juga enggak dicadar. Nggak dicadar gitu kan, karena Nabi SAW ya kecuali muka dan telapak tangan kan gitu. Boleh ya. Boleh itu kan. Nah cuman tetap mereka Syafi'iyah sendiri melarang bagi laki-laki ajnabiyah untuk melihat wajah Perempuan cantik. Nah, pada akhirnya tetap aja pada perempuan-perempuan Syafi'iyah pun dalam artian ya tetap dipakai juga cadarnya, karena memang supaya Untuk tidak membantu terlihat. ya? Membantu Membantu supaya tidak terlihat. melihat. Gitu. Oh. Nah, itu seperti itulah. Nah, cuman memang kita pahami memang cadar masalah khilafiyah terkait dengan masalah anjuran dan tidak. Apalagi model-model cadar juga kan sebenarnya tidak dibakukan seperti apa. Iya. Ya kan? Oh, gitu. Ada yang bandana, ada apa, sebenarnya itu silakan. Apalagi dulu kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cadar bisa beda ya. Oh, Dari gitu segi model juga ya. Ada yang setengah mata aja, sebelah aja gitu, dan bentuknya juga begitu gitu. Ada yang kalau kita lihat dari dalil-dalil gitu ya. Ada yang memang tertutup semua. Ya, itu. Mata juga Mata kelihatan juga katanya. Ada juga di antara mereka yang diceritakan terlihat kecantikannya. Oh, zaman Ada. Nabi juga Betul. ada yang nggak disadar berarti Betul. kan? Jadi ini kejadian di hadis sahih. Makanya Syekh Albani tetap kekeh dengan pendapat itu, karena memang beliau menemukan di antara hadis-hadis yang sahih, di antaranya ada kejadian-kejadian kriminalitas pada waktu itu. Walaupun tidak banyak kalau zaman Nabi, karena syariat ditegakkan dengan ini. Betul. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi ada yang
dilecehkan dari perempuan seperti itu. Dia lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia telah dilecehkan oleh si fulan dan sebagainya seperti itu. Dan ketika dikonfirmasi kepada si fulan itu ya karena dia hasratnya lagi tinggi dan ternyata si perempuan itu cantik. Cantik. Artinya di sini kita ambil kesimpulan berarti perempuan tersebut nggak bercadar karena kelihatan kecantikannya kan. Seperti itu. Makanya di antara dalil itu mungkin yang diambil oleh Syekh Albani rahimahullah ya, terkait dengan berarti cadar di zaman sahabat pun tidak semuanya bercadar. Di antara mereka yang jadi memang, itu ya pendapat. Di antara mereka juga ada yang tidak. Tapi kalau istri-istri Nabi jelas, kalau istri-istri Nabi ya karena memang diperintahkan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Saya dapat sih ada pendapat dari teman saya dari salah satu yang ngaji di ormas Islam, saya katanya itu macam yang dicadar masih istri Nabi, berarti memang benar ya tadi. Nggak sepenuhnya betul juga. Oh gitu. Ya, memang kalau istri Nabi, yang lain juga ada yang bercadar sisa karena ngikuti pendapat akan wajibnya itu gitu ya. Dan istri Nabi itu bukan karena suruhan khusus memang istri Nabi dicadar enggak. Bukan itu saja, bukan itu saja maksudnya. Tapi perintahnya ada nggak? Kayak baju khusus gitu. Baju khusus istri Nabi. Betul. Jadi kelihatan kalau misalkan wah ini istri Nabi nih. Jadi kayak penanda khusus. Penanda. Tapi perintah di Al-Qur'an atau di hadis ada untuk khusus untuk istri Nabi, beda atau gimana? Iya sih memang ada. Kalau di ininya karena memang cadar misalkan. Ya, kayak cadar atau mungkin baju kurung yang berbeda dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Jadi lebih kesan. Baik. Itu masalah cadar. Oke dan. Nah sekarang persoalannya oke lah kalau misalkan masalah cadar masalah khilafiyah. Tapi persoalan ini nih. Persoalan dia buka cadar di depan umum. Iya. Ya. Konversi pers lagi seperti itu. Ya kita lihat dulu dia punya keyakinan apa tentang cadar dulu gitu kan. Apakah dia pahami ini sebagai anjuran? Apakah dia pahami sebagai kewajiban? Ya, itu mengikat dia. Kalau dia pahami bahwasanya itu sebagai anjuran, berarti sebenarnya pada dasarnya itu nggak masalah, cuman makruh hukumnya bagi dia kan? Karena sesuatu yang dianjurkan kemudian dia malah. Tapi kalau dia pahami cadar itu sesuatu yang wajib bagi dia, kemudian dia buka, jadi jelas haram. Nggak boleh, karena kan hukum itu mengikat seorang keyakinan seorang. Gitu. Jadi sesuai dengan keyakinan dia kan. Dia yakinnya adalah sunnah, ya dia ketika dia buka ya berarti nggak masalah. Cuman dia tidak afdal saja kan gitu. Tapi kalau dia yakin itu adalah wajib, dia buka ya haram. Gitu seperti itu. Baik. Dia buka ya dia haram. Berarti di situ dari hukumnya kalau dia meyakini wajib dibuka haram. Tapi kalau dia melakukan ini hanya anjuran gitu. Maka ada masalah. Cuman ya kurang inilah. Cuman kurang bagusnya itu adalah nanti ada kesan nanti nah itu dia makanya khawatir nanti ada kesan dari sebagian orang terutama mereka yang sudah mulai memperhatikan apalagi dia kan cantik itu kan jadi fitnah besar di ini. Ya kalau orang-orang cantik model begini ya mestinya dia tetap tutup. Kalau alasannya adalah untuk menghidupi, berarti dia memang mau ekonomi alasannya. Ekonomi berarti memang dia cari kerja dengan untuk menampakkan wajah, berarti dengan seperti misalkan skincare apa segala macam. Mungkin itu alasannya dia. Sponsor skincare. Nah kalau tujuannya seperti itu jelas nggak boleh untuk dijadikan sebagai alasan kenapa dia buka cadar. Karena yang dia tuju adalah dunia berarti kan. Dia berarti ya bi'udinahum. Kalau kata Nabi SAW ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya. Ini dikhawatir masuk ke dalam kategori itu. Jadi dia jual agamanya untuk urusan dunia. Itu dikhawatirkan di sana. Jadi itu sebagai anjuran misalkan dia pahami itu sebagai anjuran. Tapi kan untuk kemudian dia beralasan melepaskan anjuran tersebut itu dikarenakan urusan dunia ini yang jadi rendah. Itu masalahnya. Oke lah secara hukum ini tidak mengapa karena itu anjuran. Kalau dia memahami itu anjuran. Cuman dia itu seperti menjual agama untuk kepentingan dunia. Padahal kan banyak yang bercadar yang sukses juga. Betul gitu. Jadi seakan-akan bahwasanya pintu rezeki itu dari sana. Dari wajah. Hanya satu-satunya. Padahal kan dia bisa berbisnis, dia bisa berdagang apa segala macam. Jadi ya kata Nabi SAW kan begitu. Jadi ada ya makanya ini kenapa saya kadang-kadang ya kalau misalnya ada seperti laporan seperti ini atau Ustaz ada yang begini begitu yang tadinya bagus hebat kemudian tiba-tiba berubah. Saya semakin yakin dengan sabda Nabi SAW gitu. Bahwasanya di masa-masa akhir zaman itu kan mereka itu ada yang ya mereka itu paginya beriman, sholatnya kafir. Ya misalkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Nabi sallallahu mirip nih ya. Kemudian
setelah itu apa namanya itu yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nah, kalimat terakhirnya yabi'u dinahum, ya. Mereka itu menjual dunia bi'aradin minad dunya, menjual agama bi'aradin minad dunya qalil. Mereka itu menjual agama dengan apa? Dengan harga dunia yang begitu sedikit. Itu alasannya. Kenapa orang begitu cepat berubah? Ternyata ada urusan dunia di balik itu. Nah, saya khawatir masuk kategori itu. Dan saya pun jadi semakin yakin, oh iya, orang cepat berubah itu ternyata urusannya itu. Itu alasannya. Nah, dan itu. dibuka lagi depan umum. Itu. Dan itu khawatir Iya, jadi iya, inspirasi bagi yang lain gitu loh. Ya, yang lebih parah takutnya ngebuka hijab ya. Untuk dunia juga. Bahaya, Ada kan? kemungkinan itu. Karena dengan dalil saya harus Menghidupi menghidupi anaknya. Seakan-akan bahwasanya rezeki itu dari Cara itu. cara itu gitu. Padahal dia bisa hal yang lain. Insya Alhamdulillah yang berhijab banyak, yang bercadar juga banyak, yang mereka sukses dengan bisnisnya apa segala macam gitu kan. Kenapa harus buka cadar gitu kan? Kenapa harus kemudian menggadaikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang sudah dia pegang gitu kan? Itu kan kayak seakan-akan menggugurkan sesuatu karena urusan itu, remeh-temeh itu. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke sana. Saya tidak memvonis beliau begitu ya. Baik. Ini Cuman kita ini bicara umum aja, itu bicara global. umum gitu. Saya khawatir begitu, dan memang apa namanya, mungkin keadaan orang tuh beda-beda ya. Iya. Kita tidak tahu keadaan. Kita tidak tahu kondisi dia. beliau seperti apa gitu kan. Dan saya juga nggak kenal beliau, dan saya juga nggak lihat beritanya gitu. Iya. Cuman dengar gitu ya, dengar seperti ini seperti itu gitu. Ya cuman saya jadi berpikirnya demikian. Oh iya ya, kok orang begitu cepat berubah tuh mungkin begitu. Karena memang makanya para ulama menjelaskan tentang hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya di akhir-akhir zaman itu banyak orang yang cepat sekali berubah. Dan ternyata alasannya adalah dunia di belakangnya. Itu. Jadi orang itu yang tadinya mungkin wah soleh luar biasa, tapi kemudian tiba-tiba jadi naudzubillah berubah 180 derajat. Ternyata ada urusan-urusan lain, kepentingan. Tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan demikian. Itu yang kita khawatirkan gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau dia pegang pendapat saya, maka pegang yang sunnah kan nggak masalah kalau bukan. Iya, cuman dia khawatirkan dia gugurkan itu dikarenakan urusan tadi yang remeh-temeh itu, gitu kan. Atau mungkin bisa jadi dia justru malah pegang wajibnya cadar. Itu lebih sampai dapat itu. Dan selain itu dia tuh public figure misalkan. Public figure pasti akan dia diikuti. Iya. Itu dikhawatirkan begitu. Bahkan Fulanah juga wah bisa kok begitu, saya juga apalagi saya siapa ini. Khawatir gitu, kan? nanti ada gelombang buka cadar. Buka cadar ini dikhawatirkan. Nah, ini gitu ya. Gelombang. Jadi akhirnya oh iyalah, saya juga lah. Kan lumayan tuh. Kan sunnah, kan katanya nggak wajib. Ya betul, nggak wajib gitu. Cuma yang menarik itu dari Syekh Albani dan keluarganya. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran bagi semuanya. Ya, bagaimana? Syekh Albani itu menganggap bahwasanya cadar itu adalah sesuatu yang sunnah, tidak sampai wajib. Tapi istrinya, anak-anak perempuannya semuanya bercadar. Insyaallah. Artinya takwa itu bisa mengalahkan fatwa. Ini yang penting. Jadi Karena fatwa dia sendiri. fatwa dia sendiri sunnah, tapi semuanya disuruh bercadar sama Syekh Albani. Istrinya, anak-anaknya disuruh bercadar semua. Pelajar. Berarti beliau lebih mengedepankan takwa dibandingkan fatwanya sendiri. Betul. Ya, karena takwa itu harus kita tempatkan lebih dari itu. Mungkin ada fatwa kebolehan sesuatu, tapi kalau orang takwa itu ada karena khawatir terlalu bermudahan dengan hal tersebut, jadi akhirnya dia lebih berhati-hati. Kan takwa itu lebih ke nanti apik, waro gitu kan, hati-hati dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dia yakini oh ini boleh, ini sunnah. Tapi karena takwa itu, sehingga dah kamu tetap pakai ini ya, meskipun kita yakini bahwasanya ini sunnah, kamu tetap pakai cadar seperti itu. Ini bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah, ini luar Kayak biasa ini ilmu yang Ini yang bermanfaat sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga bagi teman-teman semuanya. Jangan kemudian terbawa karena ini public figure kemudian buka cadar, mungkin beralasan dengan ini kan saya yakini sunnah, dan iya, tapi jangan sampai alasannya karena masalah dunia, remeh-temeh misalkan. Terus ini kan jadi menginspirasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama, kan bahaya juga gitu. Ya demikian. Belum lagi kalau ternyata dia pegang pendapat ya akan wajibnya, ya lebih bahaya lagi. Yang berbahaya. Berarti kan demikian. Allah a'lam. Syukuran Ustaz ya atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Berarti tadi kuncinya adalah takwa itu ya. Takwa bisa mengalahkan Fatwa. maksudnya. Di atas takwa, di atas fatwa gitu saya ditempatkan ya, itu gitu maksudnya. Ustaz jazakallahu khairan kan.
Barakallahu. Waalaikumsalam.